Jadi ada ceritanya bahwa orang Padang yang orang Minang itu lebih banyak memilih menghuni daerah agak ke dalam. Dan itu pun bisa diverifikasi balik di masa perjuangan 45, batas pertahanan orang Padang tuh, orang Minang tuh melawan Belanda tuh ada di daerah Ayacama tuh, ada rel tuh mah. Iya, perbatasan itu ya dah. Rel tuh benteng pertahanan tuh. Udah, tapi rel tuh mana? Ya, rel tuh mana yang jadikan benteng di orang-orang pejuang Minang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Samoda Alfa dengan channel Talam Mau Tak Lama gitu, kembali dapat ada Alfa. Ya. Seputaran kini kok kita membahas mengenai kependekaran Kota Padang. Soalnya Kota Padang kok tasabui dorang kan dalam Alfa sebagai benteng terakhirnya Minangkabau waktu itu kan. Ketika berhadapan dengan company atau Belanda ya Alfa. Mari Nusana kita saksikan gimana penyebaran Alfa. Oke. Kota Padang yang kita pahami saat ini itu berbeda jauh Kota Padang di masa VOC ataupun pada masa-masa perjuangan. Dan dulu daerah tapi pantai itu banyak dihuni bangsa Eropa. Oh itu. Yang menduduki perkampungan dan mengelola pemerintahan Hindia Belanda. Nah jadi kalau awak balik jauh mencari masa lalu di masa-masa company pada masa-masa VOC itu disebutkan bahwa perusahaan dagang pertama kali membuat loji itu di daerah Muara Padang. Berarti Muaro Kota Tua. Kota Tua ya. Jadi itu Muaro, orang menyebut Muaro Batang Arau. Muaro Batang Arau. Itu kejadiannya kan dimulai bangun loji itu tahun 1665. Nah, itu enggak Padang doh. Alun Padang lah itu. Alun Padang lah. Nya bagian dari Padang memang, tapi nya di tapian Padang tuh, tapi Kelawi. Kok misalnya kita dengar lagu kok takui bombak gadang jambu rumah tapi pantai ya. Itu Salmon enggak? Iya, Salmon. Salmon. Jadi ada ceritanya kok orang Padang yang orang Minang itu lebih banyak memilih menghuni daerah agak ke dalam. Dan itu pun bisa diverifikasi balik di masa perjuangan 45, batas pertahanan orang Padang tuh, orang Minang tuh melawan Belanda tuh ada di daerah Ayacama tuh, ada rel tuh mah. Iya, perbatasan itu ya dah. Rel tuh benteng pertahanan tuh. Udah, tapi rel tuh mana? Ya, rel tuh mana yang jadikan benteng di orang-orang pejuang Minang dulu. Nah, sehingga ketika mencari Kota Padang kini, Kota Padang kini setelah kemerdekaan sama Padang dulu di masa Hindia Belanda ataupun masa VOC itu berbeda ya tuh. Oh, berbeda ya dah. Jadi yang disabui di orang tuh kependekaran itu siapakah tokoh-tokoh yang perjuang itu? Ada kan yang sabik Kuranji, Pauh di situ udah apa? Kan ada di jalan tuh ketika Belanda berhadapan jo orang Pauh sampai ke Rimbo Kaluang Bagai kan tersebut itu udah apa? Kayaknya Belanda waktu itu kewalahan menangkis serangan Nanadoh di daerah Pauh ataupun Kuranji yang sebut waktu itu udah apa? Cerita udah apa? Jadi kalau pada masa kemerdekaan kan ada istilahnya harimau Kuranji. Nan di Dateh kok. Nan di Dateh kok munculnya enggak harimau nan salapan kan? Bukan harimau nan. Itu beda. Harimau nan salapan kita bicara sejarah tahun 1700. 1720 sampai kalau. Nah, cuman iko yang harimau Kuranji yang di Makassar pada saat perang sampai 5 kok ada buku ditulis dari seorang veteran perangnya pejuang kemerdekaan yang mulai dilatih sebagai pasukan di dalam Gyugun dan peta gitu. Dia menyebut bahwa harimau Kuranji
itu adalah istilah yang dimunculkan dari seorang kolonel kalau nggak salah, dari Inggris. Oh, dari Inggris Dari ya. Inggris itu penyebutan itu mulai pada saat sekutu masuk malah. Kita sabui baso the Kuranji Lion. Nah, jadi harimau Kuranji itu adalah penyebutan dari salah satu pimpinan pasukan sekutu, menggambarkan atas keberanian perjuangan yang dilakukan oleh kelompok daerah pejuang kemerdekaan atau pejuang tentara rakyat pada masa itu melawan pasukan sekutu. Bukan pasukan Belanda ya. Ini istilah harimau Kuranji itu the Tiger of Kuranji. Iya. Sorry, salah ya tadi yang Kuranji Lion tadi. The Tiger of Kuranji itu sebutan oleh kolonel masuk Inggris. Nah, ini istilah itu gambarkan dari bentuk keberanian si pasukan tentara rakyat tadi itu. Sehingga itulah yang akhirnya melekat kepada pasukan yang ada, pasukan rakyat ataupun tentara-tentara yang pada akhirnya diangkat menjadi tentara keamanan rakyat, batalion Harimau Kuranji seperti itu. Dan sampai masa-masa Ahmad Hussein itu disebut sebagai bagian dari Dewan Banteng punya batalion Harimau Kuranji. Jadi istilahnya harimau Kuranji kok lain tidak berdasarkan dengan tapi-tapian yang terlalu, istilahnya kan banyak tuh dari Pauah sampai ke Kuranji kan itu banyak tapian Lubuk Lintah. Tiap suku kan mempunyai tapian sasaran silek ya ya. Berarti kan lain tidak dari situ orang tuh tumbuhnya sebagai aponya gitu. Kalau awak pikir hubungannya dengan tapian ataupun sasaran silek itu tidak terlepas dari sistem pendidikan di masa lalu. Sistem pendidikan di masa lalu itu kan di surau-surau. Mulai dari mengaji, dari Beraja Al-Jabar, sampai Barandai ataupun Basilek, itu kan di surau-surau. Dan laki-laki berkumpul di situ beraja secara bersama-sama, dan ada semacam saat kini itu kelas-kelasnya. Ada kelas mengaji, kelas bait tuang, kelas bahasa, ada kelas membaca Quran, sampai di malam harinya kelas basilek. Kelas basilek. Karena nyoba kumpuah dan pengkaderannya langsung, pendidikannya maksimal, maka keberaniannya berbeda. Keberaniannya berbeda. Jadi tolak ukurnya penyebutan Harimau Kuranji itu bukan karena dilatih basilek di surau-surau, tapi mental yang dibangun pada masa lalu itu ya mental tidak mundur. Iya. Nah, itu yang dipakai pada saat perjuangan, dan itu yang menjadi spirit atau semangat perjuangan di masa lalu, memakai senjata dan melawan si bangsa yang menjajah awak. Berarti emang dari sinan jo terbentuknya ya dari tapian surau itu ya, tapian surau ataupun disebut dengan tapian silek ya. Surau-surau tadi itu ndak serta-merta muncul setahun 2 tahun atau 10 tahun. Tapi memang berawal dari pada masa munculnya sistem pengajaran yang dibawa oleh adik seperguruannya Syekh Burhanuddin atau Syekh Kota Baru ya. Iya. Surau Baru gitu. Nah, itu konsep pendidikannya memang surau. Nah, di masa lalu kalangan bangsawan Minangkabau itu kan ya kamari bedo, Mas. Iya. Jadi pada saat anak Sultan Malaka salah satunya ini diselamatkan ke Mari ke Minangkabau, hanya ditampilkan di pesisir selatan. Itu kan ada anak yang digadangan. Iya. Ada anak yang digadangan. Ketika nyala gadangnya pingin mengklaim balik kekuasaan dari seharusnya VOC. Yang dimalahkan pada waktu itu kan Portugis. Iya dah. Jadi pada dia kakaknya Bastangka kan kongsi dagang, siap tuh adiknya diselamatkan kemari. Nah, setelah cucu dari adiknya ke gadang,
masih bermitra sama VOC, membuat perjanjian dagang, muncullah misalnya pembicaraan di Air Bangis, pembicaraan di Indrapura, pada akhirnya menetap di VOC-nya menetap di Pulau Cingkuak pertama kali. Nah sesudah itu dibuat diplomasi dagang, ada Kubuang Tigo Balai yang perjanjian dagang ya di Bandar Padang. Yang di pada masa yang sama terjadi penyerangan ke Minangkabau. Pada tahun bara tuh dah. Penyerangan itu mulai tahun 1660. Seperti pernah awak bicarakan Job Darori waktu itu. Siapa? Dajang. Iya, Dajang Rori ya. Dajang Rori. Nah, Dajang tuh Dajang menyebut ke bertanya juga kan pada masa lalu. Baa ceritanya terjadi perang Lubuk Lintah. Nanya beriringan perang Lubuk Lintah. Beriringan di perang Lubuk Lintah ya. Jadi ada lobby dagang dan ada penyerangan. Nah, pada masa itulah serangan yang dilakukan di VOC di Republik Batavia itu atau perwakilan dari Republik Batavia di Batavia saat ini, pemerintah Batavia mengirim militer ke Minangkabau, ke Padang. Jadi Parang akhir sampai pada Parang Lubuk Lintah. Lubuk Lintah ya. Jadi begitu. Itu karena diawali dari kongsi dagang VOC. Dagang VOC tadi ya. Nah, yang diserang VOC di Kota Tengah itu adalah Syekh Sorobaru tadi ya. Syekh Muhammad Nasir tadi. Nah, Muhammad Nasir itu adalah guru dari santri-santri yang belajar Satariyah. Iya, tarikat Satariyah ya. Yang mana semangat perang itu, mentalitas perang itu muncul di dalam konteks pendidikannya tentang nilai-nilai ketuhanan. Iya. Jadi masuk Islam menjadi dominan di Minangkabau pada masa lalu. Sedangkan kaum bangsawannya mundur. Kenapa mundur? Karena pertama alah manggadangan adia minantu serta cucu tadi. Akhirnya yang menyelamatkan dari Malaka. Tugak takalang lidah teh. Jadi mundur. Cobalah selesai di bawah Baas mestinya diselesaikan. Begitu. Bagi kalangan alim tentu tidak bisa serta-merta kayak gitu karena pandangan alim kan kok agamanya agak berbeda dari bertukar awak kan. Nah, mungkin awak membuka ruang itu. Bukan dalam artian masuk itu awak tidak menerima. Tapi dalam konteks urusan pemerintahan tetaplah harus pada yang lebih yang seagama ada awak itulah kasih kan. Pada masa itu Raja Sati kan. Nah, itulah yang menjadi dilema sejarah sebenarnya. Iya. Berarti beranjak dari keberadaan Syekh Kota Baru atau desa Buiduran Syekh Muhammad Nasir ya. Berarti dari sinilah istilahnya kecil orang teh urip tunggangnya mulainya semangatnya kan. Itu. Jadi dari situ ya. Dan itu itu awal mulanya peperangan yang akhirnya selesai pada 1945. Iya. Berarti istilahnya tidak bisa kita lapihan istilahnya dengan suatu istilahnya kalau orang awak nyambut itu kan de ulama-ulama awak, de angku-angku surau awak kan itu tibonya kan perjuangan dari para pendekar di Kota Padang kan itu ya ada ya. Yo di sana kalau kita rantang nama panjang kemana ada? Rencaklah kita punta nak nyusingke singkek dan biak saja ke Paguno. Kalau ada kata-kata dan kurang tapik pada tampiknya, penyampaian ataupun nama gelar ataupun penyebutan dari yang lain, kami mohon maaf. Sekarang kami sedang berada di Museum Aditya Warman. Kalau kandak berkunjung-kunjung jo lah kami lapo kali kandak berkunjung siko ndak dah. Lah ndak etong kali lah doh. Ayo. Menimba bandal itu kali menimba ilmu ka udah alfa. Yo dan sana sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.